Baiklah, kita ketemu dalam kuliah daring kita lagi untuk mata kuliah manajemen risiko, dan yang kita bahas kali ini adalah pengukuran dampak risiko dengan metode VAR. Dalam ekonomi dan keuangan, value at risk disingkat VAR adalah kerugian maksimum yang tak akan dilewati untuk suatu probabilitas yang didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan atau confidence level selama satu periode waktu tertentu. Dampak manajemen risiko VAR adalah metode yang paling efektif digunakan untuk mengukur dampak risiko. VAR adalah salah satu metode yang paling populer dalam manajemen risiko. Penggunaan VAR dalam mengukur dampak risiko hanya dapat dilakukan apabila ada data historis sebelumnya. Jika tidak ada data historis, metode VAR tidak dapat digunakan. Risiko dan kerugian. Setiap kali terjadi risiko akan memberikan dampak kerugian. Pada umumnya kerugian dapat dihitung dalam rupiah, sehingga jika terjadi risiko, perusahaan akan mengetahui besar kerugian yang diderita dalam rupiah. Apabila ada data tentang kerugian yang diderita di waktu yang lalu, kita dapat menghitung besarnya kerugian yang akan diderita sekiranya terjadi risiko. Perkiraan besarnya kerugian. Tentu besarnya kerugian yang diperkirakan ini tidak persis sama dengan yang sesungguhnya terjadi jika terjadi. Namun kita bisa tetapkan besarnya kerugian dengan suatu tingkat keyakinan. Misalnya kita yakin 95% bahwa ruginya tidak akan lebih besar dari 50 juta. Jadi masih ada kemungkinan 5% ruginya lebih besar dari 50 juta. Penggunaan VAR dalam menghitung dampak risiko mengakomodasi keadaan seperti itu. Memahami VAR. Jadi jika dikatakan VAR 10 juta rupiah at 5%, artinya kerugian yang diderita maksimal 10 juta. Namun ada 5% kemungkinan kerugian lebih besar dari 10 juta. Atau bisa juga dikatakan ada 95% kemungkinan kerugian tidak lebih besar dari 10 juta. Tersirat ada 5% kemungkinan kerugian lebih besar dari 10 juta. Penghitungan dan rumus VAR. VAR sama dengan X bar atau X rata-rata ditambah dengan Z dikali dengan deviasi standar dibagi akar N. Sementara deviasi standar adalah deviasi standar sama dengan akar dari jumlah semua nilai data di N dikurangi dengan nilai rata-rata dan dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau N dikurangi 1. Langkah-langkah perhitungan VAR. 1. Tentukan risikonya. 2. Kumpulkan data historis tentang besarnya kerugian dalam rupiah yang diderita atas risiko tersebut. Berikutnya 3, hitung rata-rata kerugian. Dan yang keempat, hitung deviasi standar.
Kelima, tentukan tingkat keyakinan yang diinginkan. Keenam, cari nilai Z sesuai dengan tingkat keyakinan yang telah ditetapkan. Dan yang ketujuh adalah hitung VAR-nya. Menghitung rata-rata atau X-bar atau X rata-rata adalah sum jumlah nilai seluruh data atau XI atau jumlah nilai dari tiap-tiap data dibagi dengan N atau jumlah datanya. Menghitung deviasi standar. Deviasi standar sama dengan akar dari jumlah semua nilai data di N dikurangi dengan nilai rata-rata dan dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau N dikurang 1. Sedangkan nilai Z adalah X dikurangi dengan X rata-rata dibagi dengan deviasi standar. Penjelasan perhitungan. Selanjutnya, setelah diperoleh nilai Z, dilanjutkan dengan mencari probabilitas. Probabilitas diperoleh dari tabel distribusi Z, yang tabel distribusi Z-nya ada di akhir slide ini. Mencari nilai Z dalam tabel adalah cari nilai Z pada sisi kiri untuk nilai persepuluhannya, untuk mengetahui barisnya dalam tabel, dan perseratusannya di sisi kanan Z untuk mengetahui kolomnya. Pertemuan antara baris dan kolom itu merupakan probabilitas yang dicari. Perhatikan contoh kasus. Selama 6 bulan terakhir terjadi 3 kali karyawan perusahaan demo. Kerugian yang diderita dari akibat demo tersebut adalah: demo pertama kerugian 10 juta, demo kedua kerugian 15 juta, demo ketiga kerugian 5 juta. Jika karyawan demo lagi, berapa maksimal kerugian yang akan diderita perusahaan dengan tingkat keyakinan 95%. Kita jawab, perhitungan dengan metode VAR. Risikonya adalah karyawan demo, data historisnya adalah peristiwa pertama karyawan demo perusahaan menderita kerugian 10 juta. Peristiwa kedua karyawan demo perusahaan menderita kerugian 15 juta. Peristiwa ketiga karyawan demo perusahaan menderita kerugian 5 juta. Dari 3 kejadian, apabila dirata-rata adalah 10 ditambah 15 ditambah 5 dibagi 3 sama dengan 10. Deviasi standarnya adalah akar dari 10 dikurang 10 dikuadratkan, ditambah 15 dikurang 10 dikuadratkan, ditambah 5 dikurang 10 dikuadratkan, lalu dibagi dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Perhitungan dengan metode VAR. Tingkat keyakinan yang diinginkan 95%. Nilai Z dari tabel pada tingkat keyakinan 95% atau pada tingkat signifikan 5% atau 0,05 adalah 1,645. Nilai 1,645 diperoleh dengan cari nilai di dalam tabel yang mendekati 0,05. Lalu lihat Z-nya sama dengan berapa. Nilai Z berada di kolom paling kiri dan di baris paling atas. Perhatikan nilai tabel. Nilai yang paling dekat dengan 0,051 untuk Z sama dengan 1,64 dan 0,049 untuk Z 1,65.
Ini berarti jika 0,05 Z berada di antara 1,64 dan 1,65 atau sama dengan 1,645. Itu sebabnya nilai Z yang diperoleh adalah 1,645. VAR sama dengan 10 ditambah 1,645 dikali 5 dibagi akar 3 sama dengan 14,75 juta. Dengan kata lain, dengan tingkat keyakinan 95%, kerugian yang diderita maksimal 14,75 juta. Namun ada 5% kemungkinan lebih besar dari 14,75 juta. Hal ini bisa dinyatakan sebagai berikut. VAR sama dengan 14,75 juta at 5%. Hasil dari pengukuran dampak risiko ini kemudian ditulis pada formulir status risiko. Contoh kasus untuk diselesaikan. Selama 6 bulan terakhir terjadi 6 kali karyawan perusahaan demo. Kerugian yang diderita dari akibat demo tersebut adalah: demo yang pertama, kerugian perusahaan 12 juta rupiah. Demo yang kedua, kerugian perusahaan 17 juta rupiah. Demo yang ketiga, kerugian perusahaan 18 juta rupiah. Kerugian yang keempat, perusahaan kerugian 18 juta rupiah. Demo yang kelima, perusahaan menderita kerugian 20 juta rupiah. Jika karyawan demo lagi, berapa maksimal kerugian yang akan diderita perusahaan dengan tingkat keyakinan 95%? Ini adalah tabel Z untuk dipergunakan sebagai menghitung nilai Z.